Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak kelas A akan merepresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang materi Evolutionary Development Model. Next. Nah, kami dari kelompok 9 memiliki 11 anggota. Yang pertama ada Adivia, yang kedua Agi Ahya, Alia Zahra, Engelbert Jubil Satrio, Ida Bagus Putu Putra, Muhammad Irham Syah, Muhammad Yahya Oktariansyah, Novita Aulia, Raja Tobias Dante, Salsa Nabila Putri, dan yang terakhir ada Wisnu Tauhid Ilham Saputra. Next. Nah, apa sebenarnya Evolutionary Development Model? Evolutionary Development Model adalah sebuah model dalam pengembangan perangkat lunak yang merupakan kombinasi dari iteratif dan incremental model. Nah, dengan menggunakan Evolutionary Development Model ini, kepercayaan pelanggan meningkat karena produk dapat terus-menerus dipelihara sehingga hasil prosesnya berupa produk yang semakin lama semakin lengkap sampai versi terlengkapnya dihasilkan sebagai produk akhir atau final version dari proses. Di evolutionary model ini, kita mengembangkan suatu sistem yang simple lalu diberikan langsung kepada pelanggan yang disebut sistem core atau sistem inti. Di sini kita tidak langsung mengembangkan full version software sekaligus, tetapi kita membagi kebutuhan-kebutuhan pelanggan menjadi beberapa modul dan mengembangkannya satu persatu, kemudian mengincrement ke versi sebelumnya sampai kebutuhan pelanggan terpenuhi. Next. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Jubil. Tahapan evolutionary development. Langkah pertama adalah software concept. Jadi kita menentukan konsep dari perangkat lunak yang ingin dikembangkan. Kemudian menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan yang ingin digunakan. Selanjutnya dilakukan perancangan perangkat lunak. Lalu kita develop a version. Setelah itu kita mengirim ke pengguna. Lalu pengguna akan menggunakannya dan memberikan feedback tentang fitur apa yang ingin ditambahkan atau apabila terjadi error. Kemudian kita menanggapi feedback tersebut dan memproses produknya sesuai permintaan pengguna. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai pengguna puas dengan hasil produknya. Next. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ida Bagus. Pengaplikasian dari evolutionary model ada dua. Yang pertama, model ini digunakan untuk proyek besar karena mudah untuk mencari modul yang ingin dikembangkan. Biasanya digunakan saat user ingin menggunakan fitur inti tertentu saja daripada menunggu untuk update full software. Kemudian, yang kedua, model ini digunakan untuk pengembangan perangkat lunak yang berbasis objek, karena sistemnya akan mudah dibagi-bagi ke beberapa unit objek. Next. Selanjutnya untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Novita Aulia. Untuk kelebihan dari evolutionary model ada 3, yaitu yang pertama, pengguna dapat mendapatkan kesempatan untuk bereksperimen sebagian dari perangkat lunak yang dikembangkan. Kedua, pengguna dapat lebih mudah memahami kondisi pada setiap tahapan dan bereaksi terhadap kesalahan atau error. Dan ketiga, mengurangi terjadinya error karena perangkat lunak yang dikembangkan akan dites secara manual. Next. Untuk kekurangannya, terkadang sulit untuk membagi masalahnya ke beberapa versi yang akan diterima oleh pengguna yang nantinya akan diimplementasikan dan dikirim ke pengguna. Next. Kemudian untuk model evolutionary development akan dijelaskan oleh Muhammad Yahya Oktariansyah. Model evolutionary development atau evolutionary software proses terbagi menjadi dua. Yang pertama ada model incremental, yang kedua ada spiral atau model BOEM. Nah, boleh di next. Pertama kita masuk dulu ke model incremental.
Jadi model ini merupakan hasil kombinasi elemen-elemen dari model waterfall yang sudah ada lalu diaplikasikan secara berulang, atau bisa disebut juga sebagai gabungan linear dari waterfall. Jadi ini dilakukan secara berulang sehingga bekerja sama sesuai dengan yang ada di model prototype. Jika kita lihat di gambarnya, kita bisa melihat di situ terbagi menjadi beberapa tingkat. Untuk dipahami, pada model incremental ini perangkat lunak akan dibagi dulu menjadi beberapa modul yang kemudian akan dibangun secara bertahap, sehingga hal tersebut akan mempermudah modifikasi versi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Setelah fitur ini dikembangkan sepenuhnya, maka fitur akan terus disempurnakan dan dilakukan peningkatan kemampuan sehingga akan terdapat penambahan fungsi baru di setiap versinya, sehingga setiap versi akan mendapatkan kemajuan dari penggunaan aplikasi yang lebih baik. Nah, langkah pertama dari proses pengembangan ini biasanya dilakukan dulu analisis kebutuhan. Setelah selesai dilakukan analisis, dilakukan perancangan konsep di sistem core-nya, kemudian menuliskan kodenya, lalu yang tahap terakhir adalah pengujian perangkat lunak. Setelah pengujian selesai, maka akan dikirimkan ke pelanggan secara langsung sebagai update dari software sebelumnya. Lalu ketika sudah ada feedback dari pelanggan, akan dilakukan langkah berulang lagi seperti di awal, yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan lagi sehingga pengembangan akan terus berlanjut dan berkelanjutan. Next. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Wisnu Tauhid Ilham Saputra. Oke, di sini ada beberapa kelebihan. Yang pertama ini, personil bekerja menjadi lebih optimal, dan yang kedua, mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel dengan waktu yang relatif singkat dan tidak dibutuhkan anggota atau tim kerja yang banyak untuk menjalankannya. Yang ketiga, pihak konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah selesai dibangun, contohnya pemasukan data karyawan. Dan yang keempat, mengurangi trauma karena perubahan sistem. Klien dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya setiap bagian demi bagian. Dan yang terakhir, memaksimalkan pengembalian model investasi konsumen. Bisa di next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Salsa Nabila Putri. Model incremental juga memiliki kekurangan. Kekurangannya sendiri ada dua. Yang pertama, tidak cocok untuk proyek berukuran besar, lebih dari 200.000 baris coding. Yang kedua, sulit untuk memetakan kebutuhan pemakaian ke dalam rencana spesifikasi tiap-tiap hasil dari increment. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Irhamsyah. Oke, model spiral atau model BOEM. Model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Pengembang dalam model ini memadupadankan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Model spiral atau model BOEM ini sangat cocok diterapkan untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar, di mana pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami kondisi pada setiap tahapan dan bereaksi terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan atau error. Selain itu, diharapkan juga waktu dan dana yang tersedia cukup memadai. Bisa kita lihat di sini, pertama, kita melihat box kecil berwarna putih yang di tengah memutar ke arah kanan sesuai arah jarum jam. Lalu warna hijau tua di sini yaitu kita membuat konsep dari perangkat lunak sampai semua proses telah dilewati. Seperti ada liaison, planning, risk analysis, engineering, construction and release, dan system evaluation. Setelah itu lanjut ke tahap system development yang berwarna lebih memudar hijaunya. Di tahap ini kita mengembangkan perangkat lunak, lalu menuliskan kode dan lain-lain. Sistem development ini memutar lagi satu putaran ke arah kanan sesuai arah jarum jam, sampai semua proses dilewati. Selanjutnya yaitu sistem enhancement. Di tahap ini, pengembang meningkatkan fitur-fitur sesuai dengan keinginan pengguna, lalu memutar lagi searah jarum jam ke arah kanan, sampai semua proses telah dilewati. Kemudian yang terakhir ada sistem maintenance. Tahap ini dilakukan maintenance terhadap perangkat lunak yang dikembangkan. Langkahnya seperti langkah sebelumnya, yaitu memutar ke arah kanan sesuai arah jarum jam.
Next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Zahra Fatihah. Selanjutnya ada tahap-tahap model spiral. Di sini ada 6 tahap dalam model spiral. Yang pertama, tahap liaison. Pada tahap ini dibangun komunikasi yang baik dengan calon pengguna. Kemudian, ada tahap planning atau perencanaan. Pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi-informasi yang dapat menjelaskan proyek. Yang ketiga ada tahap analisis resiko. Pada tahap ini mendefinisikan resiko, menentukan apa saja yang akan menjadi resiko baik teknis maupun manajemen. Yang keempat ada tahap rekayasa atau engineering. Pada tahap ini dilakukan pembuatan prototipe. Kemudian yang kelima ada tahap konstruksi dan pelepasan atau rilis. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud, diuji, diinstal, dan diberikan sokongan-sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Yang terakhir ada tahap evaluasi. Pelanggan atau pemakai biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Adivia Husnul Aisyah. Model spiral sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, model ini dapat diandalkan untuk pengembangan perangkat lunak berskala besar karena risiko kemungkinan munculnya kesalahan sangat dipertimbangkan. Yang kedua, lebih realistis untuk mencerminkan keadaan sebenarnya karena pendekatan model ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sangat baik dengan menggabungkan model waterfall ditambah dengan pengulangan-pengulangan. Yang ketiga, baik pengembang maupun pemakai dapat cepat mengetahui letak kekurangan dan kesalahan dari sistem karena proses-prosesnya dapat diamati dengan baik. Nah, untuk yang terakhir akan dijelaskan oleh Raja Tobias Dante. Baik, pada model ini terdapat juga kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengembangkan perangkat lunak, serta dibutuhkan biaya yang besar juga. Lalu yang kedua, sangat tergantung kepada tenaga ahli yang dapat memperkirakan resiko. Ketiga, terdapat pula kesulitan untuk mengontrol proses. Yang keempat, sampai saat ini, karena masih relatif baru, belum ada bukti apakah metode ini cukup handal untuk diterapkan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.